Hai, kali ini kita akan mencoba sesuai dengan request teman-teman kita, sobat-sobat kita. Hari ini kita akan buat tutorial cara membuat sasagun. Nah, sasagun itu makanan atau cemilan khas orang Batak. Ya, ada Batak Simalungun juga, mereka juga punya Batak Toba. Aslinya ini adalah ciri khas cemilan suku Batak. Nah, jadi sobatku, kali ini kita akan mencoba membuat tutorial cara membuat sasagun ala Mom Rocky Pasaribo. Let's go. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Oke, yang pertama sekali saya membuat bahan-bahan sasagun itu dari tepung beras ya. Kebetulan saat ini kita membuat partai besar karena hari ini ada yang pesan untuk acara keluarga katanya. Nah, ini adalah tepung beras yang sudah digiling sebanyak 4 kg. Lalu ini ada gula pasir, sobat. Gula pasir sebanyak 1 kg untuk 4 kg tepung beras ya. Ini adalah. Lalu ini kelapa parut ya. Boleh kelapa kuning, boleh kelapa hijau juga boleh. Ini sebanyak 4 buah kelapa untuk 4 kg tepung, dan bahan tambahannya gula pasir sebanyak 1 kg untuk sasagun 4 kg. Nah, sobatku, untuk perbandingannya cara membuat sasagun demikian ya, 1:1 antara tepung dan kelapa, tetapi gulanya adalah penambah rasa. Nah, itu tidak diwajibkan perbandingannya. Jadi kalau 1 kilo tepung berarti 1 butir kelapa diparut. Yang kedua, kalau kita suka garam, boleh kita tambahkan sedikit garam sebagai penambah cita rasa sasagun kita. Baik, cara membuat sasagun saya beres-beres dulu ya. Baik. Taran, saya sudah selesai dengan bendo kepala saya supaya rambut saya tidak terurai dan kesterilan sasagun kita terjamin. Saya harus pakai masker supaya ngiler saya tidak jatuh ke bahan makanannya. Yang pertama adalah kelapa. Kita nyalakan dulu kompornya selama 1 menit supaya kelapanya agak kering. Setelah sudah 1 menit baru kita campur tepungnya. Tujuannya adalah supaya tidak terlalu banyak gumpalan-gumpalan yang ada pada sasagun hasil akhirnya nanti. Jadi pertama sekali kelapanya kita sangrai dulu ya sobatku selama 1 menit. Perhatikan juga di dalam kelapa pasti ada serabut-serabut yang terikut. Jadi sambil kita menggongseng-gongseng kelapanya, kita perhatikan juga serabut-serabut kecil yang terikut pada kelapanya.
Mungkin para sobatku tidak melihat bulu serabut kelapa, tetapi karena kita dengan kasat mata melihat, maka kita menemukan serabut kelapa yang terikut pada parutan kelapa. Nah, apinya sudah kita padamkan. Sekarang kita masuk bahan yang kedua, yaitu tepung beras. Saya ingatkan, ada sobat saya bertanya kemarin, Bunda, kalau tepung berasnya yang kita beli di toko atau di warung, maksudnya tepung beras yang sudah dikemas, bisakah kita membuat untuk menjadi sasagun? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa Bunda, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kenapa? Karena memang saya tidak tahu kenapa, karena juga tepung yang dijual di toko juga berasal dari tepung beras. Tetapi saya sarankan jika kita membuat sasagun, biarlah kita repot sedikit, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya memuaskan. Nah, beras yang kita gunakan di sini adalah beras yang ada di dapur kita. Boleh juga beras itu yang oke, baik juga boleh, yang mutunya juga sedang, tapi kita usahakan mutunya sedang lah ya. Kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Setelah sudah 1 jam kita tiriskan, lalu karena kita partai besar, kita menggunakan jasa penggilingan beras yang ada di daerah kita. Tetapi kalau kita untuk mempergunakannya untuk pribadi kita, kita boleh mempergunakannya dengan blender kita yang sudah blender untuk menggiling bumbu biasanya ya. Ada, kalau kita punya blender, kita punya 2 blendernya, 2 punya tabungnya, 1 tabung untuk jus, 1 untuk bumbu. Nah, kita pergunakan tabung untuk blender, tapi diusahakan tabung itu tidak pernah dipakai untuk menggiling cabai, kunyit dan sebagainya. Jadi baik, kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi ingat ya Bunda, tepung beras yang kita gunakan sebaiknya kita kelola sendiri. Beras yang ada di dapur kita rendam lalu kita giling atau kita blender boleh, itu tergantung selera kita ya Bunda. Yang penting hasilnya adalah tepung berasnya harus bersih, steril dan halus. Ini Bunda, tepung sebanyak 4 kg, kelapa sebanyak 4 butir, dan gula pasir sebanyak 1 kg. Kita aduk-aduk ya Bunda. Jangan lupa masker.
Ya, kita menggongsengnya Bunda dalam api sedang ya. Jadi jangan apinya terlalu nyala, jangan juga terlalu redup. Tapi kita harus sesuaikan pola api yang sedang-sedang saja supaya tidak pemaksaan pematangan sasagun kita nantinya. Terkadang seperti itu ya Bunda. Itu sebabnya saya selalu pakai masker dan pakai bando, menghindari supaya rambut kita pada saat tidak masuk ke dalam, siapa tahu ada yang rontok. Yang kedua, kita menghindari peluh kita jatuh. Itu sebabnya saya selalu menggunakan masker ini. Saya sudah berpeluh ini Bunda, mohon maaf ya. Nah, kalau kita pakai sudah masker, maka peluh kita akan jatuh ke masker kita Bunda. Itu sebabnya pergunakan selalu masker jika produksi sasagun kita dinikmati oleh banyak orang. Nah Bunda Sobat, untuk mengetahui bagaimana sasagun sudah matang, sangat gampang, yaitu adonan kita sudah berubah menjadi coklat muda. Dan sedikit kalau di sasagun itu nanti ada kita temukan butiran-butiran kecil bulat-bulat. Lalu kalau kita sudah merasanya, memakannya kalau sudah rapuh, berarti sasagun kita sudah siap disantap. Nah, jangan lupa untuk menambah rasa, tambahkan gula secukupnya dan garam secukupnya. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Dadah. Salam Mama Roki.